Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu azim. Bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib rahimakumullah. Mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah sampai malam ini masih memberi kepada kita nafas untuk hidup. Tujuannya apa? Supaya kita dapat memperbaiki diri kita ini sebelum kita dipanggil oleh Allah menghadapnya. Kita datang dulu ke dunia ini dalam keadaan bersih tanpa dosa. Hendaknya kita pulang pula ke akhirat tanpa dosa. Nah, itu yang paling penting setiap kita diberi oleh Allah nikmat hidup. Kemudian salawat beriring salam, tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkan, disampaikan untuk kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mengajarkan kepada kita mencintai Allah tanpa syarat dan memberi tanpa pamrih. Patuh taat bukan karena takut dengan siksaan Allah, tetapi kita patuh taat karena kita cinta kepada Allah. Itulah tugas daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Masih banyak tugas-tugas Nabi yang sudah beliau laksanakan selama 23 tahun itu. Baik Bapak dan Ibu, malam ini kita lanjutkan taklim kita dengan judul amalan yang dapat menghapus dosa. Yang pertama, masuk Islam. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, taubat. Yang keempat, yaitu sedekah. Tadi di dalam surat Al-Baqarah 271, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? In tubdu, jika kamu nyatakan, jika kamu nampakkan, jika kamu perlihatkan sedekah fani'imahi, maka sedekah yang dinampakkan kepada orang itu mendapat balasan. Maksudnya diterima, Pak. Wa in tukhfuha,
tetapi kalau sedekah itu kamu sembunyikan, tidak nampak oleh orang, tidak tahu orang. Wa tu'tuhal fuqara, lalu sedekah itu kamu berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Nah, lebih baik. Nah, ini dia yang terkait dengan judul kita malam ini, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menghapus dari kamu apa itu? Dosa-dosa, kejahatan-kejahatanmu, kata Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sangat tahu apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, itu terjemahan surat Al-Baqarah ayat 271. Apa judul kita tadi, Pak? Bu? Amalan yang bisa menghapus dosa. Nah, yang keempat, apa itu di sini? Sedekah. Nah, ini kan udah umum, sudah tahu kita ini. Sedekah itu banyak manfaatnya, banyak keutamaannya. Di dalam hadis apa? Sama. Pertama, sedekah itu menghapus dosa. Yang kedua, sedekah itu menambah usia umur. Yang ketiga, sedekah itu memadamkan murka Allah. Yang keempat, sedekah itu bisa melapangkan kubur. Nah, dan yang kelima, sedekah itu menjadi penolong nanti kita di akhirat. Dalam sebuah hadis katakan oleh Nabi, ada 7 orang nanti akan mendapatkan pertolongan, naungan di akhirat. Nah, salah satu dari yang 7 itu adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang, laki-laki atau perempuan, yang dia itu bersedekah. Dengan apa? Dengan tangan kanannya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, jadi itu Pak, 5 ya manfaat dari bersedekah itu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apa itu? Bahwa sedekah bisa menghapus dosa. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Allah akan menghapus dari dosa-dosamu. Jadi di samping masuk Islam, di samping taubat, di samping istighfar, bisa juga jalan pintu untuk menghapus dosa adalah dengan bersedekah. Nah, sedekah itu Bapak dan Ibu ada 2 bentuknya. Ada sedekah mal, harta, benda, ada sedekah berupa ilmu pengetahuan. Dalam hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang mengajarkan seseorang suatu ilmu, man allama ilman, siapa yang mengajarkan sebuah ilmu, lalu ilmu itu diajarkan pula oleh orang yang diajarkan tadi,
maka itu adalah sedekah baginya. Nah, ilmu kan tidak berupa benda ya Pak ya. Ilmu itu tidak nampak. Ilmu apa saja Pak itu. Apalagi ilmu agama. Ilmu membaca Al-Quran, ilmu tafsir, dan lain-lainnya. Apalagi sedekah. Nah, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Engkau bermuka ceria ketika bertemu dengan saudaramu, itulah sedekah. Jadi awak kalau basubo Pak ya dengan orang, senyum kita itu, senyum, nampakkan wajah kita itu wajah ya ceria, walaupun ada masalah. Tapi kalau bertemu dengan orang, bertegur sapa dengan orang, agak sabanta gitu, nampakkan mungkonan nan janya. Itu. Kalau kita berhadapan dengan orang dengan muka yang jernih, muka yang ceria, orang akan ceria pula. Tapi kalau kita bermuka masam, orang masam pula. Makanya ada ayat surat ya, surat Abasa wa tawalla itu. Tidak boleh bermuka masam itu. Nah, oleh karena itu, jadi sedekah itu ada dua, ada yang berupa harta, ada bukan harta. Malam ini yang akan kita bahas adalah sedekah yang bersifat harta benda itu. Yang kedua, dari segi hukum sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi ada wajib, harus disedekahkan. Ada yang sunat. Kalau sunat berarti apa? Kita boleh memilih. Tapi kalau wajib tidak dikeluarkan sedekah itu, maka dosa dari. Apa itu sedekah wajib? Zakat Pak, itu wajib itu. Zakat mal namanya, enggak? Zakat mal wajib. Berapa? 2,5% dari harta kekayaan kita itu. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau Bapak Ibu punya emas 83 gram sekarang, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Atau punya uang setara minimal 83 gram emas. Kalau punya uang 1 M, sudah wajib tuh keluar zakat 2,5%. Ya, itu dia. Itu zakat mal. Apalagi ada zakat pertanian. Jadi pedagang mengeluarkan zakat, petani mengeluarkan zakat. Kalau petani berapa? 5%. Ada yang 10%. Tapi kalau pedagang, pegawai, ya dokter, maka dia mengeluarkan zakatnya 2,5% dari kekayaan yang dia miliki. Kalau sudah dihitung 1 tahun, Mbak, itu namanya zakat wajib. Zakat mal. Yang kedua ada pula zakat yang wajib itu yang kita bayarkan waktu di ujung Ramadan kemarin itu. Zakat fitrah. Itu wajib itu Pak. 2 zakat yang wajib. Jadi sedekah itu bisa artinya adalah zakat. Itu artinya. Karena di dalam ayat lain ya Ustaz, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil dan seterusnya. Kata-kata sedekah itu adalah zakat artinya.
Jadi istilah zakat sama dengan sedekah. Nah, maka sedekah atau zakat itu ada dua hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunat. Orang yang mengeluarkan zakat baik zakat wajib maupun zakat sunat itu yang akan menghapus dosa kesalahan. Adakah orang yang tidak punya kesalahan dan dosa, Pak? Ada, Pak? Tidak ada, Pak? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak bersalah. Maka oleh karena itu apa? Allah menyediakan amalan untuk menghapus kesalahan itu. Nah, apa itu caranya? Dengan bersedekah tadi itu. Nah, jadi begitu besar manfaatnya bersedekah. Rugi kalau orang punya kesempatan untuk bersedekah tapi dia tidak bersedekah. Rugi. Bahkan nanti menyesal. Kapan menyesal? Di dalam hadis dikatakan nanti orang ketika dia sudah dimatikan oleh Allah, lalu apa? Dia minta kembali kepada Allah, hidup lagi ke dunia ini. Apa permintaannya? Supaya dia bersedekah. Itu coba. Jadi jutaan orang sekarang, Pak, di alam kubur itu yang ingin kembali ke dunia ini, tujuannya apa? Supaya bersedekah. Menyesal kenapa saya dulu tidak bersedekah. Harta banyak tapi tidak bersedekah. Pelit, bakhil, kikir, sampilik karyam. Menyesal, Pak. Kenapa? Karena di alam kubur itu orang yang bersedekah itu sudah dinampakkan oleh Allah dan sudah diberikan oleh Allah sebahagian daripada janji Allah itu. Apa itu? Orang di dalam kubur itu salah satu nanti kuburnya menjadi lapang selapang-lapangnya. Nah, itulah karena sedekahnya itu. Sedekah. Banyak menyasar orang tak di dalam kubur itu. Aturan kuburannya lapang, jadi samping. Kenapa? Karena tidak mau bersedekah dulu. Makanya dia minta, ya Allah, kembalikan, itulah bahasa gitu. Kembalikan aku ke dunia, maka aku akan bersedekah. Dalam ayat itu, la asaddaq, aku akan bersedekah. Nah, itu Pak. Jadi dari segi hukum, dua hukumnya Pak ya, sedekah itu, zakat itu, wajib dan sunat. Dari segi apa yang akan kita sedekahkan itu, yang pertama berupa materi, yang kedua non materi. Nah, sekarang bagaimana pula tata cara bersedekah itu, berzakat itu? Ya, kata Allah, in tubdu sadaqati fani'immahi, kalau kamu nampakkan sedekah kamu itu, kalau kamu perlihatkan sedekah kamu itu, kalau kamu diketahui oleh orang sedekah kamu itu, baik yang wajib maupun yang sunat, maka apa? Fani'immahi, maka dibalas juga. Kasih apa lo, Pak? Nah, Ustaz, itu kan ria namanya, enggak? Nah, kan itu. Enggak ria itu. Nah, Allah mengatakan, in tubdu shadaqat fa ni'ma, kalau kamu perlihatkan, diketahui oleh orang zakat kamu itu, yang wajib atau yang sunat itu, maka diberi pahala.
Tapi apa? Kuncinya harus menjaga hati ini. Kalau begitu boleh kita bersedekah, zakat dinampakkan kepada orang lain, boleh. Allah mengatakan boleh. Jadi ada orang kan, dia mengeluarkan zakat mungkin 1 M, lalu dipanggilnya orang, kan itu Pak ya, dipanggilnya orang ke rumahnya atau dikumpulkan orang di sebuah tempat, nah, lalu dibagi-bagi. Nah itu boleh tuh, kan tahu orang tuh, bahkan di foto, bahkan dibuat videonya, boleh nggak tuh? Boleh, tapi apa? Nah, dijaga hati ini. Fani'imahi, maka apa? Allah akan menerima, Allah akan membalas zakatnya itu dengan harta yang lebih. Tapi kuncinya apa? Jaga hati. Jangan sampai ria, jangan sampai sombong, jangan tujuannya untuk dipuji oleh orang lain. Tapi kalau tujuannya adalah apa? Untuk memotivasi, untuk mendorong orang lain pula agar orang lain mau pula mengeluarkan zakat, nah itu boleh. Tapi memang agak berat menjaga hati itu, tergelincir kepada ria, itu yang ditakutkan. Tapi boleh. Nah, contohnya, suatu ketika Nabi kita mengumpulkan para sahabat-sahabat. Ada di situ Abu Bakar, ada di situ Umar, ada di situ Utsman, ada di situ Ali. Apa tujuannya? Kata Rasulullah, kita butuh uang, dana untuk membeli peralatan perang. Ini di Madinah nih Pak. Lalu apa? Siapa di antara kalian yang mau mengeluarkan hartanya untuk apa? Untuk membeli peralatan perang ini. Ketika itu Abu Bakar itu seluruh hartanya diberikan. Yang kayu? Ya. Sampai kini tahu orang. Dan itu Nabi tidak tertutup kan itu. Di depan sahabat lain. Apa salahnya kan Nabi itu? Dicarinya Abu Bakar, dicarinya Umar, dicarinya Utsman. Sedekahkan sebagian hartamu kan. Lalu Nabi diam-diam saja gitu. Tapi ini justru di depan sahabat lain. Nah, itu menjadi hadis kan. Nah, itu kan contoh terang-terangan gitu. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini seluruh hartaku aku sedekahkan untuk membeli peralatan perang. Nah, berarti kan jelas-jelas itu. Dapat pahala Abu Bakar? Nah, dapat. Diterimakah dengan terang-terangan itu? Diterima. Umar bin Khattab, kata Umar, ya Rasulullah, aku akan infakkan, sedekahkan separuh dari hartaku. Separuh hartanya. Separuh. Utsman bin Affan, sepertiga. Jadi ini intubdu sadaqat fani'imahi, kalau kamu nampakkan, perdengarkan sedekahmu kepada orang lain, maka diterima dan diberi balasan oleh Allah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunat. Jadi kalau itu Pak, orang ada berzakat enggak? Nah, lalu dia kumpulkan orang dari kampung-kampung itu kan, kumpulkan orang, karena untuk mengantarkan ke rumah-rumah itu mungkin butuh tenaga. Ada orang kaya pulang kampungnya, sekampung itu orang dikasih
zakat gitu. Kampung. Berapa jumlah kakaknya di kampung itu? Mungkin ada 150 kakak gitu. Kan sulit itu untuk diantar ke rumah-rumah itu. Lalu dipanggilnya orang ke rumahnya. Lalu orang menjemput ke rumahnya zakat itu. Boleh? Boleh, tahu orang itu. Dengan tahu itu apa? Orang tidak lagi berpikiran negatif sama dia. Orang tidak berburuk sangka, piti banyak tapi tidak ada zakat dong. Tapi apa? Dengan dia mengeluarkan zakat setiap tahun, orang tidak akan macam-macam lagi. Iyo Pak Haji itu, ya Bu Haji itu, tiap tahunnya mengeluarkan zakat. Kalau enggak, kita mungkin berpikiran apa ya? Banyak tuh pitiha. Tenang aja mengeluarkan zakat dong. Gitu. Akhirnya apa? Orang lah salah juga. Itu tujuannya tuh, Bu. Tujuannya boleh mengeluarkan zakat itu secara terang-terangan. Zakat wajib. Apalagi zakat fitrah. Bapak kemarin zakat fitrah, Ibu terang-terangan ngasih sama orang atau diam-diam? Terang-terangan ya. Bahkan dibentuk panitia kan itu kan. Makanya di setiap provinsi, kabupaten, kota ada namanya amil zakat. Namanya Basnas, Basda. Itu apa? Itu adalah lembaga yang tugasnya mengumpul zakat orang di Padang Panjang ini. Dan itu oleh Basda itu, Basnas itu diumumkan, dicatat tuh Pak. Catat siapa yang menyerahkan zakatnya ke Basnas Kota Padang Panjang. Kita juga mengeluarkan zakat fitrah kemarin kan ada terang-terangan kan. Pak, Bu, Kak, nih, ko zakat fitrah ambo 3 orang, saya tuh ambo, suami ambo, dan anak ambo. Kadang-kadang kita ketika akan pergi itu ditanya orang, "Kama, Bu, ambo Kalimantan zakat fitrah." Jadi boleh. Apa tujuannya? Supaya orang tidak menyangka bahwa kita ini tidak berzakat fitrah. Jadi itu dia Pak Bu. Cara yang pertama bersedekah itu baik sedekah wajib maupun sedekah sunat. Maka apa? Boleh hukumnya dengan terang-terangan gitu. Jadi boleh. Ada pertanyaan Pak? Kalau tidak berzakat gimana? Sedekah biasa boleh? Boleh. Itu makanya kan kalau bulan puasa kan itu kan dicatat oleh pengurus. Umpamanya ada donatur. Donatur itu kan sedekah tuh Pak. Ya Ustaz. Donatur untuk 30 malam. Catatlah Pak Haji Amran, Pak Haji Lubis, Bu Hajah Nur Hayati, dicatat itu di papan. Itu. Berapa? 1 malam 300.000. Kan begitu enggak ya? Apa salahnya tidak dicatat? Tujuannya apa? Supaya jemaah tahu, masyarakat tahu, oh rupanya selama Ramadan ini alhamdulillah penuh donatur. Donatur. Saya kan perhatikan tuh Pak, setiap masjid musalah Padang Panjang itu pasti ada itu tempat khusus laporan donatur. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya orang tidak saling mencurigai, menuduh di pitinya banyak tapi tidak ada sedekah. Lihat tuh di sana ada.
Ini yang terang dulu Pak. Jadi ini yang pertama ya. Yang kedua, lagi, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Tetapi kalau kamu sembunyikan sedekahmu itu. Tadi terangan Pak ya. Sekarang enggak, sembunyikan, tukhfuha. Jika kamu sembunyikan sedekahmu itu, lalu kamu berikan sedekah itu kepada fakir miskin, khairul lakum. Itu lebih baik bagimu. Lebih baik bagimu. Ada yang lupa saya menyampaikan. Kata ulama, orang yang bersedekah dengan terang-terangan, dengan bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, maka orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, maka dia mendapatkan 25 kali lipat pahala dari orang yang bersedekah secara terang-terangan. Itu yang lupa saya. Berarti itu kata Allah. Wa in tukhfuha, jika kamu sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, lalu kamu berikan sedekah itu, baik zakat maupun zakat wajib atau zakat sunat, lalu kamu tidak expose, tidak kasih tahu sama orang, yang tahu adalah orang itu dan Allah, maka khairul lakum, pahalanya lebih dari 25 kali lipat. Kalau begitu apa? Katalah manan rancak. Dan kadang pahalanya sedekah terang-terangan daripada sembunyi-sembunyi Pak. Aja sembunyi. Tapi bukan berarti orang yang bersedekah dengan terang-terangan itu tidak dapat pahala. Bukan begitu ya. Kapan orang itu tidak dapat pahala sedekah secara terang-terangan itu? Kalau dia ria, kalau dia tidak bisa menjaga hatinya. Tapi kalau dia jaga hatinya, dapat juga pahala. Taruh umpamanya enggak, pahalanya itu satu kali dia bersedekah umpamanya 100. Tapi kalau orang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dikali 25, maka beda tuh Pak. Itu. Tapi yang jelas dua-duanya boleh, terang-terangan boleh, sembunyi boleh. Tapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik mana Pak? Yang lebih baik adalah sembunyi. Baik zakat wajib maupun zakat sunat, sedekah wajib maupun sedekah sunat. Apa itu sedekah yang tidak wajib? Itulah Bapak Ibu umpamanya kan nampak orang dia butuh uang untuk beli beras, lalu kita kasih uang 500.000, bukan zakat namanya. Diam-diam kita datang ke rumahnya. Atau ada orang dia butuh baju, pakaian, kita belikan pakaian, baju, kemudian kita antar ke rumahnya. Tidak ada orang yang tahu itu. Itu disebut dengan secara sembunyi-sembunyi. Bapak, di zaman dulu ada orang yang bersedekah terang-terangan, ada pula orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Kedua-duanya ada contoh Pak. Ada contoh. Abu Bakar tadi ya bersedekah ada terang-terangan ya Pak ya. Berapa tuh? Seluruh hartanya diinfakkan. Tapi Abu Bakar itu ada juga bersedekah diam-diam Pak. Diam-diam. Kapan itu sedekah diam-diam? Abu Bakar ketika baru diangkat menjadi pengganti Rasulullah, namanya khalifah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Di kota Madinah itu ada seorang janda hidup sendirian dengan keterbatasan kesehatannya.
Kalau sekarang mungkin bahasanya apa nama itu? Disabilitas ya Pak ya. Nah, itu. Mungkin di rumah itu dia merangkak gitu, seorang janda itu. Tapi Abu Bakar tahu dia bahwa ada rakyatnya yang janda yang kesehatannya terbatas. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar setiap pagi, dan itu alun tabi matahari le. Abu Bakar itu diam-diam datang ke rumah janda itu. Masih kalem juga pagi itu, diam-diam dia datang ke sana. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dibawa oleh Abu Bakar makanan. Kemudian apa? Abu Bakar memasakkannya di rumah itu. Ada yang dimasakkan, ada yang sudah masak. Kemudian apa lagi? Rumah janda itu dibersihkan oleh Abu Bakar. Lihat dong, gubernur, bupati, wali kota seperti itu, Ustaz. Oh Ustaz, ada kan? Ini presiden Pak Abu Bakar. Itu kerjanya setiap pagi itu Bu. Tidak ada orang yang tahu, kecuali yang tahu siapa waktu itu? Umar bin Khattab. Diperhatikan oleh Umar, ini Abu Bakar setiap pagi jalan diam-diam, kemudian pergi ke sebuah rumah, diikuti oleh Umar bin Khattab di belakang. Tidak diketahui oleh Abu Bakar bahwa di belakang ada yang ngintip, yang ngikuti, yang membuntuti. Dilihat oleh Umar bin Khattab, apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar ini ya? Setiap pagi kala hari baru kemudian pergi ke sebuah rumah bubuk. Diintip oleh Umar. Rupanya apa? Di rumah itu Abu Bakar memberi makan janda tadi, kemudian rumahnya dibersihkan, kemudian setelah itu Abu Bakar pulang ke Bali. Apa kata Abu Umar bin Khattab setelah melihat yang dilakukan oleh Abu Bakar itu? Kata Umar, wahai Abu Bakar, berarti engkau sudah memberikan suatu kewajiban kepada kami sesudah engkau nanti menjadi khalifah itu. Nah, itu. Padahal Abu Bakar tidak mewajibkan itu hanya tugas pribadi. Tapi Umar merasa siapa nanti pengganti engkau, maka berarti Pak, maka penggantimu sesudah engkau harus seperti ini pula. Nah itu Abu Bakar yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Tadi terang-terangan. Ya Bu, masih banyak Pak kisah-kisah daripada sahabat-sahabat itu yang sedekah secara terang-terangan dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi dua hukumnya Pak ya, boleh terang-terangan kah atau sembunyi. Ada pula kisah nih Pak, kisah di zaman tabi'in itu. Ada orang yang dia takut kalau sedekahnya itu ria. Lalu apa Pak? Setiap malam menjelang subuh itu dia antar dan taruh di depan rumah-rumah orang miskin di kampungnya itu sembako. Dipikulnya sendiri sembako itu. Pagi setelah matahari terbit, ketika orang miskin membuka pintu rumahnya, dilihatnya di depan rumah itu sudah ada sembako. Itu berulang-ulang Pak. Orang yang miskin itu ingin tahu juga, ini siapa ini yang mengantarkan sembako depan rumahnya.
tiap buka pintu pagi ada sembako gitu. Sehingga orang-orang miskin yang dapat sembako tiap pagi itu saling bertanya mereka satu sama lainnya. Iya, aku juga di rumah dapat katanya. Sama kita, tapi tidak tahu orangnya siapa yang mengantarkan ini. Nah, gimana caranya tuh Pak? Akhirnya tahu. Tahunya gimana? Rupanya di kampung itu meninggal dunia orang yang mengantarkan sembako tiap pagi itu. Meninggal. Kapan orang tahu bahwa dialah sebenarnya yang memberikan sedekah itu? Ketika dimandikan jenazahnya Pak. Ketika dimandikan jenazahnya, lalu Pak, Bu, dilihat rupanya di punggungnya itu ada bekas-bekas lecet. Lalu berkesimpulanlah orang-orang miskin yang mendapatkan bantuan di kampung itu bahwa apa? Bahwa inilah rupanya bapak yang tiap pagi mengantarkan kepada kita, yaitu sembako. Nah, itu sedekah tingkat tinggi itu Pak. Itu sedekah tingkat tinggi Pak ya. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita terang-terangan ngasih bukan juga tidak baik. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat lain. Ada kisah lagi Pak. Satu lagi kisahnya enggak. Ada seseorang kaya di negeri Arab itu, karena dia takut bersedekah secara terang-terangan, karena ada hadis Nabi mengatakan tadi itu bahwa apa? Sedekah itu lebih baik disedekahkan oleh tangan kanan tapi tidak tahu tangan kiri. Artinya apa? Kok dapat ndaknya sedekah itu ndak tahu orang. Lalu dia ingin menjaga jangan sampai ria. Gimana caranya Pak? Tengah malam nyambil piti sekaruang. Dulu kan mata uang orang emas itu. Diambilnya ya uangnya 1 karung, kemudian dia pikul sendiri tengah malam di saat orang sudah tidak ada lagi yang terbangun. Lalu Pak keluar dia dari rumahnya di tengah malam, ketemu dia dengan seseorang. Orang itu lagi duduk sendirian. Lalu uang yang 1 karung itu diletakkan di samping orang itu, lalu dia pergi. Baiknya Pak, tidak ada komunikasi dengan orang yang dikasih itu. Kalau kita kan tidak, Pak, ini sedekah saya, tolong terima ya. Ya, ini tidak. Orang itu menghadap umpamanya ke timur, lalu ditaruh uang 1 karung di belakangnya. Pergi dia. Pergi dia. Tahu-tahu Pak, besok paginya heboh kampung itu. Heboh kampung itu. Kenapa? Rupanya orang yang dikasih uang 1 karung malam itu adalah orang kaya raya rupanya. Orang kaya. Tapi orang kaya tadi diambilnya uang tadi, lalu dikasih tahunya bahwa saya tadi malam di belakang saya dapat uang 1 karung, tapi tidak tahu siapa yang memberi ini. Nah, mungkin oleh orang kaya tadi dibagi pula itu. Coba Pak,
ngasih sedekah kepada orang kaya. Didengarnya, rupanya saya ngasih uang 1 karung salah alamat, Ustaz. Rupanya ngasih kepada orang kaya. Lalu apa? Diulang lagi. Berarti sedekah saya tidak afdol. Malam besoknya dia ambil uangnya lagi 1 karung. Dengan harapan Pak, mudah-mudahan sedekahnya malam ini tepat sasaran. Keluar dia dari rumahnya tengah malam, kemudian dilihatnya ada seorang wanita yang sedang lagi duduk, lalu ditaruhnya uang sekarung itu di belakang wanita tadi. Besok paginya kampung itu heboh Pak. Rupanya wanita tadi memberitahu bahwa saya tadi malam dapat uang 1 karung. Tapi wanita yang dapat uang itu bukan wanita yang baik-baik di kampung itu. Wanita itu, maaf, rupanya seorang pelacur. Didengar oleh dia, rupanya orang yang kasih saya uang sekarung tadi malam itu rupanya pelacur. Masa pelacur dikasih sedekah? Tidak tepat, tidak sampai muka suit itu. Sisiu saja rasanya kata gitu. Ya. Udah berapa kali Pak? 2 kan? Dia merasa bahwa sedekahnya 2 malam itu tidak ada artinya. Malam ketiga dia keluar lagi Pak. Diambilnya uangnya 1 karung. Mudah-mudahan ini malam saya menemukan orang-orang yang betul-betul berhak mendapatkan sedekah saya ini. Keluar dia tengah malam. Tengah malam, mana ada orang lagi jalan kan? Ketemu dengan seseorang pula Pak. Seorang tanpa ada komunikasi dikasih uang 1 karung itu di belakangnya. Kemudian dia pergi. Besok pagi heboh lagi kampung itu Pak. Apa yang dihebohkan kira itu Pak? Heboh kampung itu rupanya orang yang mendapat uang 1 karung itu adalah seorang pencuri. Masa pencuri dikasih uang itu? Heboh. Didengar oleh dia. Didengar oleh dia. Aduh, sudah 3 kali ngasih sedekah, tapi tidak tepat sasaran. Pikirannya tidak sampai sedekah tadi. Kira-kira apa yang terjadi Pak sesudah itu Pak? Yang pertama, inilah contoh orang yang betul-betul ingin bersedekah itu dengan apa namanya Pak? Ikhlas ya Pak ya? Ikhlas. Tapi karena niatnya adalah baik, orang yang pertama tadi orang apa? Kayo ndak? Rupanya Pak, orang kayo iko mungkin orang kayo kok orang ceke gitu. Mungkin itu. Tapi dengan dikasih oleh orang kaya tadi uang 1 karung, akhirnya orang kaya tadi tersentuh, sadar bahwa apa? Masa saya orang kaya masih dikasih sedekah. Akhirnya orang kaya yang ceke tadi itu setelah itu berubah menjadi orang kaya yang pemurah. Berarti apa? Sedekahnya itu tidak ditolak, diterima kan? Bahkan pengaruhnya
Orang yang kedua, siapa tadi Pak? Yang dapat sedekah malam kedua? Pelacur ya. Akhirnya pelacur itu berhenti dari profesi melacur gitu. Kenapa? Karena dia sadar inilah harta yang berkah, inilah harta yang halal itu katanya. Nah, coba kalau seandainya dia tidak dapat sedekah malam itu, nah, kan? Jadi tidak ada istilah bahwa apa yang kita kasih itu salah alamat, salah sasaran, itu tidak ada tuh Pak. Yang ketiga, siapa orangnya tadi? Maling kan, saudara? Maling yang dikasih sedekah malam itu akhirnya dia tobat, berubah menjadi orang baik. Nah, jadi yang kita maksud di sini Pak, bahwa sedekah bisa menghapus dosa. Oleh karena itu, kok lai merasa punya dosa manusia kuat. Nah, di antaranya Allah sediakan kesempatan perbanyaklah sedekah. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan ittaqun nar walau bisikkin min tamrin. Jauhi dirimu dari api neraka walaupun hanya yaitu 1 biji kurma kamu sedekahkan. Artinya Pak, sekecil apapun sedekah yang kita kasih itu akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Kalau dosa sudah terhapus, maka itulah yang membuat seseorang itu selamat dari azab api neraka. Nah, itulah Pak Bu, ya, kaji kita malam ini tentang amalan yang bisa menghapus dosa, yaitu sedekah. Oleh karena itu perbanyak sedekah, sering-sering sedekah, walaupun sedikit tapi sering. Apalagi kalau banyak harta harus banyak pula ya sedekah. Demikian saja, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.